Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi, pada minggu ini kita masih membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, tentang distribusi khusus untuk variabel acak diskrit. Oke, jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang distribusi khusus variabel acak diskrit, yakni mengenai distribusi uniform diskrit, distribusi Bernoulli, dan binomial, juga binomial negatif. Untuk yang selanjutnya, ini kita masih di variabel acak diskrit, yaitu tentang distribusi geometrik, distribusi Poisson, kemudian distribusi hipergeometrik, dan distribusi multinomial. Oke, pembahasan pertama kita yaitu tentang distribusi geometri. Tapi sebelum kita bahas tentang distribusi geometri, saya akan ingatkan kembali kalian tentang percobaan binomial ya yang di video sebelumnya. Nah, percobaan binomial dikatakan adalah sebuah percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali, di mana terdapat dua kemungkinan kejadian, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal, kan gitu ya. Tapi yang perlu ditekankan dalam distribusi binomial itu adalah bahwa urutan kesuksesan itu tidak dianggap sebagai sebuah masalah, ya. Dan hasil dari percobaan itu tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Karena dalam setiap percobaan itu sifatnya independen, sehingga hasil dari percobaan pertama dengan percobaan lainnya, ya, di situ tidak saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang distribusi geometri. Distribusi geometri di sini percobaannya itu dilakukan berulang kali. Dan variabel acak geometrik X adalah banyaknya percobaan atau usaha sampai terjadi sukses pertama, ya. Ini yang membedakan. Jadi di sini dikatakan bahwa variabel acak geometrik X itu adalah banyaknya percobaan sampai terjadi sukses yang pertama kali. Sebagai ilustrasi, misal pada percobaan pelemparan sebuah mata uang logam sampai sisi gambar muncul. Nah, kejadian sukses itu pada saat sisi gambar muncul, ya, sisi gambar muncul pertama kali yaitu pada pelemparan keempat. Nah, nanti akan dihitung peluang munculnya sisi gambar pertama kali pada pelemparan keempat. Jadi, pada penyelesaian kasus seperti ini ya, digunakan yaitu distribusi geometrik. Jadi nanti jika diperhatikan sebenarnya urutan semua sukunya nanti akan membentuk deret geometri, makanya distribusinya dinamakan distribusi geometri. Oke, langsung kita definisikan saja ya. Variabel acak X disebut mengikuti distribusi geometri jika variabel acak X itu memiliki rumus fungsi sebagai berikut. Fx itu sama dengan P ya dikali Q pangkat X min 1, di mana Q itu adalah 1 dikurang P. Jadi fungsinya Fx sama dengan P dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat X min 1. Ini berlaku untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N ya. Kemudian Fx itu akan sama dengan 0, di sini berlaku untuk X yang lainnya. Di mana harga P atau peluang sukses itu adalah sebesar dia lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Dan Q-nya itu adalah 1 dikurang P ya. Notasi dari distribusi geometri itu adalah X adalah variabel acak diskrit ya, mengikuti atau berdistribusi geometrik P. Jadi di sini dalam parameter P ya. Oke, untuk memudahkan kita langsung ke contoh ya. Dalam suatu proses produksi maksudnya, diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir barang ya, hasil produksi, satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Maka di sini kejadian dikatakan sukses bila kita menemukan cacat pertama kali pada saat pemeriksaan.
Ya, maka di sini X-nya berapa? X-nya sama dengan 5 ya. Jadi pada saat baru diperiksa 5 butir, itu menemukan cacat pertama. Jadi X-nya sama dengan 5. Maka di sini besarnya peluang, karena ini kejadiannya saling bebas ya, maka P-nya adalah 1 dari 100. P sama dengan 1 dibagi 100 adalah 0,01, sedangkan Q-nya, ya, kejadian gagalnya itu adalah 1 dikurang P. Sama dengan 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Maka harga-harga ini kalian tinggal masukkan saja ke rumus distribusi geometri, ya, fungsi dari geometri di sini, distribusi geometri geo, ya, X, P itu sama dengan P dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat X min 1. Substitusi saja nilai-nilainya ke dalam rumus itu sehingga ditemukan hasilnya itu adalah 0,0096. Ya, jadi besarnya peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama, itu adalah 0,0096. Oke, berikutnya. Seorang anak dinyatakan lulus dari SMP Al-Hasanah jika memenuhi salah satu syaratnya, yaitu hafal juz 28 dan 29. Jika probabilitas siswa tersebut dapat lulus adalah 0,75, maka hitunglah probabilitas siswa tersebut lulus pada ujian keempat. Kita selesaikan, jadi di sini X-nya adalah 4 dan peluangnya adalah 0,75 ya. Besarnya P 0,75. Nah, harga ini kalian tinggal masukkan ke dalam rumus fungsinya di sini, maka di sini karena X-nya adalah variabel acak distribusi geometrik, maka geo ya X, P itu sama dengan ya P dikali 1 dikurang P pangkat X min 1. Ya, masukkan harganya ke rumusnya sehingga di sini diperoleh bahwa probabilitas siswa tersebut lulus pada ujian keempat adalah 0,0117. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya di sini diberikan teorema ya. Diketahui variabel acak X mengikuti distribusi geometri P. Nilai min, variansi, dan fungsi pembangkit momennya di sini bisa dicari dengan teorema ini ya, dengan aturan ini. Yang pertama, kalau mau cari rata-rata, mu ya sama dengan ekspektasi X itu sama dengan 1 per P. Kemudian kalau mencari varians, var X adalah Q dibagi P pangkat 2. Kemudian kalau mencari momen ya MXT sama dengan P dikali E pangkat T dibagi 1 dikurang Q kali E pangkat T. Ya, ini nanti ketika di soal kalian mendapati distribusi geometri ya, X-nya mengikuti distribusi geometri, kemudian mencari meannya, bagaimana variansinya dan fungsi pembangkit momennya, kita bisa menggunakan rumus yang ada di teorema ini. Untuk pembuktian teoremanya, silakan dibuktikan sendiri sebagai latihan, seperti yang sudah-sudah ya. Oke. Oke, yang selanjutnya tentang distribusi Poisson ya. Dikatakan distribusi Poisson di sini adalah distribusi yang memperhatikan suatu kejadian ya di suatu tempat atau suatu waktu. Atau bisa juga dikatakan bahwa distribusi Poisson itu adalah kejadian binomial yang terjadi pada periode waktu tertentu atau ruang tertentu. Karena kita bicara diskrit, maka X-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya, tak hingga ya. Nah, contoh-contoh soal distribusi Poisson biasanya seperti ini nih. Yang pertama misalnya banyaknya kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu dalam 1 bulan terakhir. Jadi ada periode waktunya di situ, di dalam soalnya itu seperti itu. Kemudian yang contoh 2, banyaknya mahasiswa yang terlambat datang ke kelas dalam interval waktu dari jam 8 hingga jam 8:15. Ya, ini adalah contoh-contoh kejadian dari distribusi Poisson.
Namun di sini ada asumsi kedua dari distribusi Poisson. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang distribusi binomial ini digunakan dalam percobaan dengan N yang tidak cukup besar, ya kan? Namun bagaimana kalau N-nya cukup besar? Misal, mencari probabilitas bahwa 15 dari 10 orang yang sedang menonton sepak bola itu akan mendapatkan voucher. Di sini dalam menyelesaikan masalah tersebut apabila kita menggunakan rumus binomial, tentu kita perlu menghitung kombinasi dari 10.000 dan 15. Dan jika probabilitas seseorang itu akan menang adalah 0,002, maka kita juga perlu menghitung rumus fungsinya yaitu P pangkat X 0,002 dipangkatkan 15 lalu dikali 1 dikurang P, ya kan? Pangkatkan N dikurang X begitu. Jadi di sini dikali 1 dikurang 0,002 pangkatkan 9.985. Ya, pastinya di sini akan rumit dan tidak efisien. Bisa jadi kalkulatornya nggak cukup nih buat ngitung. Ya kan? Nah, karena kondisinya seperti ini, ya bisa diartikan bahwa distribusi Poisson ini juga sebenarnya berasal dari distribusi binomial, di mana ya kondisinya untuk N-nya besar, yaitu N menuju tak hingga, dan peluangnya sangat kecil, yaitu P-nya menuju 0. Nah, maka kalau kondisi ini terpenuhi, sebenarnya kita tidak perlu pakai rumus binomial karena akan cukup rumit ya, cukup rumit dan tidak efisien. Sehingga kita harus mengubah ceritanya, kita bisa mengubah kondisi ini ya menggunakan rumus Poisson di mana besarnya atau banyaknya percobaan dikali peluang sukses yaitu N dikali P itu adalah sebesar lambda ya. Jadi lambda di sini itu sama dengan rata-rata ya. Lambda itu adalah rata-rata. Jadi kalau kemarin saya menyimpulkan rata-rata itu dengan mu ya. Kalau di Poisson di sini kita menyimpulkan rata-ratanya dengan lambda. Sama aja sih sebenarnya, nggak masalah karena itu hanya sebuah parameter aja. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan mu aja nggak masalah, atau mau lambda nggak masalah, terserah ya karena di sini lambda atau mu itu hanya sebuah parameter aja. Kemudian berapa sih Bu dikatakan kondisi bahwa N itu banyak? Nah, ya di sini saya mendapatkan atau saya mengambil ada 2 referensi yang dari buku ya. Jadi dikatakan kondisi N menuju tak hingga dan peluangnya kecil itu adalah apabila N-nya lebih besar sama dengan 100 dan rata-ratanya yaitu N dikali P, banyaknya percobaan dikali peluangnya itu kurang dari sama dengan 10. Ya, itu kita bisa menggunakan rumus Poisson. Kemudian kondisi kedua, jika N lebih besar sama dengan 20 dan peluangnya itu lebih kecil sama dengan 0,05. Jadi harus pilih yang mana nih? Terserah ya. Itu tergantung referensi saja mana yang mau dipegang gitu. Yang pastinya di sini kalau dirasa percobaannya itu cukup besar ya, maka pakai aja rumus Poisson. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita definisikan ya. Variabel acak X mengikuti distribusi Poisson jika variabel acak X memiliki fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Jadi fungsinya f(x), lambda ya rata-rata itu sama dengan E pangkat min lambda ya dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Di sini berlaku untuk X sama dengan 1, 2, 3 hingga tak hingga. Kemudian fx-nya itu sama dengan 0 untuk X yang lain. Jadi E ini itu adalah bilangan natural. Ya, E adalah bilangan natural di mana nilai E itu
adalah senilai 2,718828128459 dan seterusnya. Atau kalau di sini mau di di belakang koma 3 digit saja, yaitu E-nya itu adalah sebesar 2,712. Ini dari mana? Ini maksudnya nggak perlu dibantah lagi ini dari mana ya, tetapi ahli bilang bahwa harga bilangan natural E-nya itu adalah senilai 2,712. Nah, seperti itu. Di mana lambda atau rata-ratanya yaitu lebih besar dari 0. Ya. Kemudian untuk menotasikan distribusi Poisson sendiri itu adalah X ya. X adalah variabel acak diskrit berdistribusi Poisson ya dalam kurung lambda. Nah, lambda ini adalah parameternya, sehingga di sini untuk X menuju tak hingga dan P menuju 0, kemudian N dikali P-nya itu adalah lambda tetap konstan dalam distribusi binomial, maka jumlah kesuksesan adalah suatu variabel acak yang mempunyai sebuah distribusi Poisson dengan parameter lambda. Jadi, distribusi ini sebenarnya dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu ahli matematika asal Perancis namanya Simon Poisson. Nah, seperti itu ya. Kita langsung ke contoh soal setelah slide ini. Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi, pada minggu ini kita masih membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Tentang distribusi khusus untuk variabel acak diskrit. Oke, sekarang kita akan ke contoh kedua ya, dari distribusi Poisson. Peluang seseorang meninggal pada umur 20 tahun yaitu sebesar 0,0075. Jika ada 100 orang yang berumur 20 tahun, tentukan peluang ada yang meninggal sebanyak 2 orang. Jadi di sini kita akan mencoba menjawab ya masalah di atas menggunakan dua cara, yaitu cara binomial dan cara Poisson. Sekarang kita ke cara binomial dulu. Jadi di sini X-nya ya itu sama dengan 2. Dan peluang suksesnya yaitu sebesar 0,0075. Kalian masukkan ke dalam rumus binomial ya. Maka di sini peluang X sama dengan 2 itu adalah kombinasi dari 100 dan 2. Kemudian dikali peluangnya 0,0075 pangkatkan 2, kemudian dikali 1 dikurang P 0,0075 dipangkat 100 min 2. Ya, kalau dihitung ini nanti hasilnya kalau kalian bisa ngitung 0,1331. Nah, kalian bisa membayangkan bahwa dengan cara binomial ini kalian akan mencari ya kombinasi dari 100 dan 2. Terlebih lagi di sini kita akan memangkatkan 1 dikurang 0,0075 ya dipangkatkan 98.
Wah, bisa makan waktu ya, tidak efisien dan, melelahkan. Bisa jadi kalkulatornya cukup nggak ya untuk menghitung ini? Nah, kayak gitu. Nah, daripada, apa namanya, ribet seperti ini, kita akan coba dengan cara Poisson ya. Di sini kita perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi lambdanya yaitu sebesar N dikali P, ya, N dikali P yaitu 100 dikali 0,0075 sama dengan 0,75. Masukkan harga ini ke dalam rumus Poissonnya, yaitu peluang X sama dengan 2 itu sama dengan 0,75 pangkat 2 dikali E pangkat min 0,75 dibagi 2 faktorial. Ya, jika dihitung hasilnya adalah 0,1328. Kok nggak sama Bu hasilnya? Nggak masalah, ini kan hampiran ya. Jadi kalau, misalnya kalian mau membulatkan 3 digit misalnya, itu kan sama aja ya, karena di sini hasilnya adalah berupa hampiran ya, maka bisa jadi tidak sama. Tetapi kalau misalnya di sini kita sengaja bulatkan ya dalam di sini misalnya di belakang koma itu 3 digit, kan hasilnya sama 0,133. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau kondisinya sudah terpenuhi untuk menghitung dengan cara Poisson, ya sudah, kita dengan mudah saja. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya diberikan teorema untuk mencari rata-rata, varian, dan momen ya. Jadi di sini diketahui variabel acak X mengikuti distribusi Poisson ya, poi, kemudian dalam kurung lambda, di sini kita menggunakan parameter lambda. Maka untuk mencari nilai min, varians, dan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X ya adalah sebagai berikut. Jadi rata-rata ekspektasi X itu sama dengan lambda. Kemudian kalau mencari varian X itu sama dengan lambda, dan jika kalian mencari momen mx dalam kurung T itu sama dengan E dikali E dipangkatkan minus lambda ya dikali E pangkat T dikurang 1. Oke, yang selanjutnya adalah tentang distribusi hipergeometri. Jadi sebenarnya distribusi hipergeometri ini juga merupakan distribusi binomial. Hanya saja yang dilihat atau peluang kejadian yang diamati itu berupa populasi yang sebesar N. Jadi, sekumpulan data dengan N elemen di mana K dipandang sebagai kesuksesan dan N dikurang K lainnya adalah sebagai kegagalan. Ya, jadi dalam distribusi hipergeometri ini dalam percobaannya juga akan menghasilkan dua kejadian, yaitu kejadian sukses sebesar K dan kejadian gagal sebesar N dikurang K. Sebagaimana hubungannya dengan distribusi binomial, kita tertarik pada peluang atau probabilitas mendapatkan X kesuksesan dalam N percobaan. Tetapi sekarang kita memilih tanpa pengembalian. N dari elemen yang terkandung dalam kumpulan data tersebut. Artinya apa? Bahwa dalam setiap percobaan itu ya sifatnya adalah independen, di mana hasil dari sebuah percobaan dengan percobaan lainnya itu tidak saling mempengaruhi. Ya, jadi N-nya atau keseluruhan dari kejadian itu tetap, sehingga memberikan peluang yang sama ya dalam setiap hasilnya atau kejadiannya. Jadi akan ada ya, jadi kombinasi K dari X cara memilih X dari K kesuksesan dan kombinasi dari N dikurang K ya dengan N dikurang X cara memilih N dikurang X dari N dikurang K kegagalan. Dan karena itu ya di sini kita kalikan kombinasi K dari X dikali kombinasi dari N dikurang K ya dari N dikurang X cara memilih X kesuksesan dan N dikurang X kegagalan. Karena ada ya N dari N kecil, cara memilih N dari N
populasi ya, jadi N besar itu populasi, sedangkan N kecil itu adalah banyaknya percobaan ya. Jadi karena ada kombinasi dari N ya, dari N cara memilih N dari N elemen dalam kumpulan data tersebut, dan kita akan menganggap bahwa mereka semua itu mempunyai kesempatan yang sama, sehingga probabilitas dari X kesuksesan dalam N percobaan itu adalah ya perkalian dari kombinasi K dari X ya dengan N dikurang A dari N dikurang X kombinasi dibagi N dari N ya, kombinasi N dari N. Nah, seperti itu. Nanti akan kita aplikasikan ke dalam soalnya. Oke, sebelum kita ke definisi ya, perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam setiap percobaan berdistribusi hipergeometri ini ya, hasilnya atau kejadiannya itu saling bebas ya, saling lepas. Artinya hasilnya itu tidak saling mempengaruhi. Ya, jadi di sini ya, kita tidak butuh tahu kejadian suksesnya itu kapan. Jadi kalau ditanya dalam sebuah percobaan misalnya pelemparan mata uang, misalnya muncul gambar 2 kali misalnya. Nah, gambar itu muncul dalam percobaan itu kapan, kita tidak perlu tahu. Apakah itu munculnya di awal berbarengan ya, dari kejadian 1 sukses, kejadian 2 sukses, kemudian lainnya gagal, atau munculnya ketika di tengah-tengah, atau munculnya misalnya di awal dan di akhir ya. Itu kita maksudnya tidak perlu tahu kejadian suksesnya itu maunya kapan. Ya. Makanya di sini fungsinya kita gunakan rumus kombinasi. Ya, jadi definisinya kita bisa definisikan bahwa variabel acak X mengikuti distribusi hipergeometri jika variabel X memiliki fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Jadi fungsinya Fx sama dengan ya perkalian dari kombinasi K dari X ya dikali kombinasi N dikurang K ya dari N dikurang X dibagi kombinasi N dari N kecil. Untuk X sama dengan 0,123 dan seterusnya. Sedangkan fungsinya Fx akan sama dengan 0, ini berlaku untuk X yang lain. Ya, kita bisa notasikan bahwa X merupakan variabel acak diskrit ya berdistribusi hipergeometri H ya dalam kurung X, N, K, N kecil. Jadi, untuk sampling tanpa pengembalian, jumlah kesuksesan dalam N percobaan itu adalah sebuah variabel acak yang mempunyai suatu distribusi hipergeometri dengan parameter-parameter. Jadi, di sini kita gunakan parameternya adalah X, N kecil, N besar, dan K, di mana X itu adalah bilangan cacah ya, sukses, cacah sukses yang diperoleh. N kecil itu adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi, N besar itu adalah ukuran populasinya, dan K adalah cacah sukses yang terdapat dalam populasi. Untuk lebih mudahnya nanti akan bisa kita aplikasikan ke contoh soal. Oke, langsung ke contoh ya. Sebagai bagian dari survei populasi, seorang peneliti memutuskan untuk memeriksa gas buangan dari 24 truk perusahaan. Nah, 24 ini apanya? Ini adalah populasinya. Ya, jika jadi N besarnya sama dengan 24. Jika akan dipilih secara acak, nah ini secara acak berarti di sini dipilih sampelnya yaitu sebesar N kecil. N-nya sebesar 6 ya. Dari 6 truk dari perusahaan tersebut, 4 truk membuang jumlah polutan yang berlebihan. Jadi, 4 truk ini apanya? Berarti kejadian K-nya ya, suksesnya. Maka di sini K itu sama dengan 4. Berapa probabilitas bahwa tidak satu pun dari truk tersebut akan dimasukkan ke dalam sampel si pemeriksa? Maka X-nya di sini karena tidak satu pun truk berarti X-nya sama dengan 0.
Ya, kita akan memasukkan untuk penyelesaiannya X sama dengan 0, N kecil ya, sampelnya sama dengan 6 dan populasinya sebesar 24 dan K-nya, kejadian suksesnya adalah 4, ini ke dalam rumus kombinasinya. Maka di sini kita bisa tuliskan ya, X berdistribusi hipergeometri ya, terdiri dari 0, 6, 24,4, masukkan ke dalam rumus kombinasinya, rumus fungsinya ya, sehingga diperoleh hasil kalau sudah dihitung nanti adalah 0,2880. Kalian coba bikin coret-coretannya sendiri ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya diberikan teorema untuk menghitung min dan variansinya. Ya, jika variabel acak yang berdistribusi hipergeometri x, n, k, n, maka untuk mencari min atau rata-ratanya yakni sebesar mu atau sebesar nilai ekspektasi X yakni sama dengan N dikali K dibagi populasi N populasi. Nah, untuk mencari variansinya, var X itu adalah N dikali K ya, dikali N populasi min atau dikurang K ya, dikali N dikurang N sampel, dibagi N kuadrat ya, dikali N dikurang 1. Jadi nanti kalau ketemu soal tentang distribusi hipergeometri dan disuruh menghitung min dan variansi, maka kalian bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya diberikan teorema untuk mencari rata-rata, varian, dan momen ya. Jadi di sini diketahui variabel acak X mengikuti distribusi Poisson ya, poi, kemudian dalam kurung lambda, di sini kita menggunakan parameter lambda. Maka untuk mencari nilai min, varians, dan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X ya adalah sebagai berikut. Jadi rata-rata ekspektasi X itu sama dengan lambda. Kemudian kalau mencari varian X itu sama dengan lambda, dan jika kalian mencari momen mx dalam kurung T itu sama dengan E dikali E dipangkatkan minus lambda ya, dikali E pangkat T dikurang 1. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa distribusi multinomial ini ya dalam percobaannya itu mempunyai lebih dari 2 hasil yang mungkin, di mana peluang atau probabilitas dari masing-masing hasil tersebut adalah sama untuk masing-masing percobaan, di mana setiap percobaannya itu semuanya adalah independen. Ya, ini mungkin saja terjadi misalnya ketika orang-orang yang diwawancarai oleh sebuah polling opini ditanya tentang beberapa objek. Nah, artinya di sini ya hasilnya itu lebih dari 2. Nah, untuk mengerjakan kasus seperti ini ya, di sini kita akan memperhatikan ya bahwa ada N percobaan independen yang memungkinkan K hasil, yang masing-masing probabilitasnya adalah sebesar P1, jadi P1 itu adalah peluang kejadian jenis 1, kemudian ada P2 itu adalah peluang kejadian jenis kedua, ya, dan seterusnya hingga PK, ya, itu adalah peluang jenis ke K, ya. Dengan menyebutkan hasil-hasil sebagai jenis yang pertama, jenis kedua, dan jenis ke K, kita akan tertarik pada probabilitas untuk mendapatkan X1 hasil dari jenis yang pertama, kemudian X2 hasil dari jenis yang kedua, dan XK hasil dari jenis ke K, ya. Nah, dengan
mengerjakan pengerjaan yang sama sebagaimana distribusi binomial ya ditemukan, pertama-tama kita akan mendapatkan bahwa probabilitas untuk mendapatkan XK dari jenis ya, hasil dari jenis yang ke K dalam urutan yang spesifik yaitu P1 pangkat X1, kemudian P2 pangkat X2 dan seterusnya, PK pangkat XK, maka untuk mendapatkan probabilitas dapat dilakukan ya untuk mencari di sini menggunakan kombinasi dari N ya. Kombinasi N dari X1, X2 hingga XK itu sama dengan N faktorial ya dibagi X1 faktorial dikali X2 faktorial dan seterusnya ya hingga dikali XK faktorial. Ini nanti diganti ya. Jadi ini ada X1 faktorial, X2 faktorial hingga XK ya faktorial. Dikalikan. Oke, dari penjelasan tadi di sini didefinisikan jika X1, X2 hingga XK adalah variabel acak yang mempunyai distribusi multinomial jika dan hanya jika distribusi probabilitas bersama mereka ya diberikan sebagai berikut. Jadi fungsi X, N, P di mana X-nya itu X1, X2 hingga XK dan ya N, P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 hingga PK pangkat XK itu sama dengan di sini digunakan rumus kombinasi N dari X1, X2 hingga XK dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 hingga dikali PK pangkat XK. Ya, di mana di sini X1-nya itu adalah 0, 1 hingga N untuk masing-masing I, ya. Di mana di sini XI itu sama dengan N, di mana I itu dimulai dari data pertama, I sama dengan 1 hingga K, dan P-nya, PI juga sama dengan 1, di mana I dimulai dari 1 hingga K. Jadi jumlah hasil dari jenis-jenis yang berbeda merupakan variabel-variabel acak yang mempunyai distribusi multinomial dengan parameter-parameter yang digunakan adalah N, P1, P2, dan PK. Ya, nama dari multinomial itu sendiri berasal dari fakta bahwa untuk berbagai macam nilai XI, peluang atau probabilitas yang sama dengan periode yang sesuai dengan ekspansi multinomial, yaitu P1 tambah P2 ya dan seterusnya tambah PK pangkat K. Kita langsung ke soalnya. Selanjutnya diberikan teorema untuk menghitung min dan variansinya. Ya, jika variabel acak yang berdistribusi hipergeometri x, n, k, n, maka untuk mencari min atau rata-ratanya yakni sebesar mu atau sebesar nilai ekspektasi X yakni sama dengan N dikali K dibagi populasi N populasi. Nah, untuk mencari variansinya, var X itu adalah N dikali K ya, dikali N populasi min atau dikurang K ya, dikali N dikurang N sampel, dibagi N kuadrat ya, dikali N dikurang 1. Jadi nanti kalau ketemu soal tentang distribusi hipergeometri dan disuruh menghitung min dan variansi, maka kalian bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini.
Oke, demikian saja ya, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas grup ya, di grup kelas ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.